Polres Lombok Barat telah melakukan rekonstruksi ulang dugaan pembunuhan Brigadir Esko Faskareli, anggota Intel Polsek Sekotong. Polres Lombok Barat Brigadir Esko diduga dibunuh istrinya sendiri, Bribtu Rizka Sintiani. Polda NTB sudah menetapkan Bribtu Rizka sebagai tersangka. Brigadir Esko Faskareli ditemukan dalam kondisi meninggal dunia dengan leher terjerat tali di kebun kosong dekat rumahnya, Minggu, 24 Agustus 2025. Rekonstruksi ulang digelar di rumah korban dan tersangka di Dusun Nyur Lembang, Desa Lembar, Kecamatan Lembar, Lombok Barat, Senin, 29 Agustus 2025. Saat rekonstruksi, Bribtu Rizka hadir mengenakan baju tahanan berwarna merah dan tangannya diborgol. Rekonstruksi versi penyidik ini dilakukan secara tertutup di dalam rumah tersangka. Ada 50 adegan yang dilakukan dalam rekonstruksi ini, memperlihatkan kronologi kekerasan yang dialami korban hingga menyebabkan kematian. Kuasa hukum keluarga Brigadir Esko, lalu Anton Heriawan, yang hadir menyaksikan rekonstruksi itu menceritakan hasilnya. Disebutkan, tersangka diketahui melakukan kekerasan fisik terhadap korban dengan memukul bagian belakang kepala menggunakan benda tumpul. Aksi tersebut terjadi di dalam rumah yang dihuni oleh korban dan tersangka, yang merupakan pasangan suami istri. Reka adegan, di dalam rumah, korban sempat dipukul di bagian kepala oleh Brigadir Rizka, ucap Anton saat ditemui di lokasi rekonstruksi. Anton juga menyebutkan, tidak hanya bekas luka dari benda tumpul yang diterima korban, namun juga luka sayatan di wajah bagian dahi dan pipi serta telapak tangan bagian kanan. Kalau luka sayatan di bagian tangan kan itu naluri membela diri, nggak ada orang yang mau mati konyol, maka kami yakini ada tersangka lain yang ikut terlibat, katanya. Ia menjelaskan, dalam rekonstruksi versi penyidik, diperagakan sekitar 50 adegan oleh pemeran pengganti. Proses tersebut turut menghadirkan saksi ahli, termasuk dokter forensik dan tim Inavis, untuk menjelaskan mekanisme pembunuhan terhadap Brigadir Esko. Meski sudah ada tersangka dan dilakukan rekonstruksi ulang, polisi masih belum mengungkapkan apa motif Bribtu Rizka menghabisi nyawa suaminya. Mohon maaf, motif masih kami rahasiakan, ujar Kasubdit Jatanras Direktorat Reserse Kriminal Umum, Ditreskrimum, Polda NTB, AKBP Catur Erwin Setiawan, saat ditemui di lokasi rekonstruksi, Senin, 29 September 2025, dikutip dari Tribun Lombok, mantan Kapolda Sulsel, Irjen Purnawirawan, Anton Carlian, mengurai analisa soal dugaan motif Rizka membunuh Esko. Kata Anton Carlian, ada dua kemungkinan motif di balik pembunuhan sadis tersebut. Setiap pembunuhan harus ada motifnya. Kemungkinan kalau motif dalam keluarga itu, sebagaimana yang pernah terjadi, bisa motif masalah kurang transparansi keuangan. Bisa juga masalah WIL dan PIL. Karena masalah-masalahnya itu sangat urgent sehingga mengakibatkan terbunuh, pungkas Anton Carlian, dikutip dari Tribun Jakarta. Bribtu Rizka, tersangka pembunuhan Brigadir Esko, menolak memperagakan rekonstruksi versi penyidik. Istri Esko tersebut beralasan tidak mengetahui apa-apa dalam kasus tersebut. Sampai sekarang, Rizka berkukuh bukan pembunuh suaminya. Tersangka Rizka tadi menolak rekonstruksi versi penyidik khusus di tempat lokasi penemuan jenazah, ujarnya di lokasi rekonstruksi, Senin, 29 September 2025. Anton mengatakan gelar rekonstruksi versi alibi tersangka sebagian besar dilakukan di dalam rumahnya. Ada puluhan adegan dengan menghadirkan 40 saksi. Rekonstruksi itu berlatar tanggal 19 Agustus 2025, 6 hari sebelum mayat Esko ditemukan. Rekonstruksi menggambarkan alibi Rizka yang tetap kukuh tidak bersalah. Ia mengaku pada saat itu sempat mencari korban ke Polsek Sekotong. Karena tak menemui korban, Rizka akhirnya pulang ke rumahnya menunggu kepulangan sang suami. Hingga pada tanggal 24 Agustus 2025 Esko ditemukan di bukit belakang rumahnya dalam kondisi tewas mengenaskan. Karena menolak peragakan rekonstruksi versi penyidik, kini Rizka dibawa kembali menuju rutan Polda NTB. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Lombok Barat, AKP lalu Eka Arya Mardiwinata menolak berkomentar dengan alasan sedang istirahat.